Oke, untuk soal selanjutnya adalah soal konsekutif. Jadi problem ini bakal ngecek apakah masukan integer yang kita masukin itu berupa angka yang konsekutif atau bukan. Nah, bilangan konsekutif sendiri adalah bilangan yang selisih tiap digitnya itu adalah satu. Terus keluaran itu bakalan berupa boolean yang ngecek apakah apakah bilangan yang udah kita input itu konsekutif atau bukan. Jadi untuk menyelesaikan problem ini kita harus pakai operasi modulo dengan 10 gitu. Karena ini kan kita inputnya adalah integer ya. Jadi kalau misalnya kita misalnya suatu angka di moduloin dengan 10, itu tuh bakal nyisain eh, digit terakhirnya gitu. Jadi kita bisa istilahnya ngupas-ngupas digitnya lah. Terus juga kita bakal pakai operasi div dengan 10. Jadi kalau misalnya satu digit udah dipisahin, nanti kita si numbernya atau si inputannya itu harus kita div dengan 10 supaya digit selanjutnya bisa kita kupas juga gitu. Nah, terus di sini juga kita bakal pakai conditional looping. Jadi nanti dari angka yang kita inputin, kita bakal div terus sampai 10 sampai nanti akhirnya angka tersebut bernilai 0 atau kondisi konsekutifnya itu adalah false gitu. Nanti saat angka tersebut bernilai 0 atau nilai konsekutifnya bernilai false, nanti loopingnya bakal berakhir. Terus nanti keluarannya tuh ya boolean yang ngecek apakah bilangan ini konsekutif atau bukan. Mungkin di sini ada contohnya ya. Kalian bisa lihat di nomor 1 nih, semuanya kan isinya 101010. Kalau misalnya berdasarkan definisi konsekutif di soal ini, kan cuman bilang selisih tiap digitnya yang bersebelahannya adalah 1. Kalau misalnya kita cermati di sini kan 1010 itu selisih digitnya 1 semua kan. Nah, itu kalau misalnya berdasarkan definisi di soal ini, berarti nomor 1 ini merupakan bilangan konsekutif. Begitu juga dengan yang nomor 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setiap digit bersebelahannya itu kan selisihnya adalah 1 ya. Maka itu juga berupa nilai konsekutif. Sementara di nomor 3 ini inputannya kan 5, 5, 5, 5. Selisih digitnya adalah 0 kan, bukan 1. Maka dari itu si keluarannya bakalan false gitu. Sementara kalau misalnya di nomor 4 ada inputan 1, 2, 3, 8, 9, 0. Udah bisa lihat kali ya di 1, 2, 3 dari 3 ke 8 tuh si selisihnya udah bukan 1, makanya ntar si keluarannya juga bakal jadi false gitu. Biar lebih jelasnya kita langsung ke pseudocode-nya aja. Oke, buat pertama kita tentuin dulu atau kita deklarasiin dulu dictionary atau kamusnya. Yang pertama ada number itu buat inputannya, terus digit 1, digit 2 itu nanti bakal kita slice ya si digit dari numbernya gitu. Terus kenapa kita butuh digit 1, digit 2? Karena kita butuh selisih dari tiap digit gitu kan, tiap digit yang bersebelahan. Nah, selisihnya tuh nanti bakal kita taruh di variabel div di sini. Jadi semuanya ini number, digit 1, digit 2 dan div itu merupakan integer. Terus yang selanjutnya adalah konsekutif. Nah, konsekutif ini nanti bakal variabel yang bakal ngecek apakah angka yang kita inputin itu berupa angka yang konsekutif atau bukan gitu. Untuk algoritmanya sendiri, pertama kita bakal input si numbernya, terus nanti kita bakal langsung assign si digit satunya tuh dengan number mod 10. Jadi ini yang si digit 1 ini bakal nge-save digit terakhirnya dari number 10-nya gitu. Terus habis itu si numbernya ini kita div dengan 10 supaya nanti kita bisa nge-save atau misalnya nge-slice digit kedua terakhir gitu. Nah,
supaya nanti bisa kita assign dengan digit 2 nantinya. Terus kita di sini assign konsekutifnya awalnya true dulu supaya nanti di loopingnya bisa jalan, karena di sini loopingnya kalau misalnya kalian lihat while numbernya itu lebih besar dari 0 and konsekutif. Jadi selama numbernya itu lebih besar dari 0 dan konsekutifnya bernilai true, maka di sini pertama-tama kita assign dulu digit 2 dengan digit 1. Kenapa kita assign dulu? Supaya ini sebenarnya preferensi aja sih. Jadi kalau misalnya mau tetap pakai digit 1 nggak apa-apa, cuma ini biar lebih jelas aja gitu. Ini digit 2 kita assign dengan digit 1, terus digit 1 kita assign dengan number mod 10. Karena kan tadi numbernya udah di div dengan 10 kan, berarti sekarang itu digit terakhirnya adalah yang kedua terakhir dari yang original gitu. Nah ini kita digit satunya kita assign dengan number mod 10. Terus abis itu variabel div di sini nanti yang bakal nyimpan selisih digit 1 dan digit 2 gitu. Karena digit 1 tadi kan kalau misalnya dari number yang original itu adalah digit yang terakhir ya. Terus digit 2 itu digit yang 2 terakhir. Nah itu nanti bakal kita hitung selisihnya, digit 1 kurang digit 2 terus kita simpen di variabel div ini. Nah terus variabel konsekutif di sini bakal ngecek apakah div-nya itu sama dengan 1 atau div-nya itu sama dengan min 1. Jadi kalau misalnya div-nya itu sama dengan 1 atau div-nya sama dengan min 1, berarti itu masih konsekutif gitu. Terus juga kita membandingkan variabel konsekutifnya. Kenapa kita harus ngebandingin variabel konsekutifnya? Jadi kalau misalnya ada nih angka yang selisihnya lebih dari 1 bukan sama dengan 1 atau min 1 di pertengahan si numbernya, jadi nilai si konsekutifnya tuh bakal tetap bernilai false, walaupun mungkin nanti nilai digit setelahnya itu tetap konsekutif gitu. Cuman kalau di kasus kita ini tuh kondisi loopingnya ada number lebih besar dari 0 dan konsekutifnya bernilai true gitu. Jadi kalau misalnya nanti di sini misalnya ada yang div-nya itu bukan sama dengan 1 atau sama dengan min 1, misalnya sama dengan 2 aja, berarti kan si div-nya itu salah ya. Berarti nanti si konsekutifnya itu bernilai false juga, karena kita di sini pakai AND operator ya. Nah, terus kalau misalnya kita udah dapetin nilai konsekutifnya, kita harus ngediv lagi si numbernya dengan 10 supaya kita bisa ngambil digit selanjutnya gitu. Nah, di sini bakal looping terus. Jadi di sini bakal loopingnya tuh sampai numbernya bernilai lebih kecil sama dengan 0 atau si konsekutifnya itu bernilai false gitu. Itu buat apa? Buat kondisi yang ngeberhentiin si loopingnya. Kalau misalnya di kasus tadi itu kan 1010 tuh div-nya tuh masih 1 dan div-nya tuh ya 1 atau min 1 gitu ya. Terus di sini konsekutifnya kan masih bernilai true kan, di awal kita udah assign. Jadi makanya si loopingnya tuh bakal tetap jalan sampai numbernya bernilai 0 gitu. Nah kalau misalnya yang tadi tuh ada kasusnya inputannya tuh 55 ya, 55. Nah pas di digit 1 itu kan kita dapat nilai 5, terus abis itu kita masuk loopingnya, pas di assign lagi si digit satunya itu kan bernilai 5 juga ya. Terus pas kita hitung div-nya, digit 1 dikurangi digit 2 itu kan berarti 5 kurang 5 kan sama dengan 0. Sementara pas kita cek di variabel konsekutif ini, div-nya itu
tidak sama dengan 1 atau tidak sama dengan min 1 gitu, tapi sama dengan 0. Maka kondisi ini kan salah, kondisi yang di sini salah. Terus kita juga pakai AND operator yang mana kalau misalnya salah satu salah maka semuanya jadi salah gitu kan. Maka dari itu nanti si nilai konsekutifnya itu adalah false gitu. Nah terus kita tetap kerjain yang ini, si numbernya tuh di div lagi dengan 10, tapi pas kita cek lagi kondisi loopingnya, harusnya kan kalau mau jalan tuh numbernya sama, lebih besar sama dengan 0 dan konsekutifnya sama dengan true, sementara konsekutifnya tadi sama dengan false gitu. Karena konsekutifnya udah sama dengan false, maka si loopingnya ini berakhir dan akhirnya nge-outputin atau nge-printin hasil dari konsekutifnya. Sementara kalau misalnya nanti untuk bilangan yang benar-benar konsekutif gitu, kayak misalnya tadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu kan setiap div-nya tuh bakal 1 atau min 1, terus nanti si konsekutifnya tuh bakal bernilai true terus sampai akhirnya numbernya bernilai 0. Nah habis itu ya tetap aja diprintin konsekutifnya, cuman bedanya kalau misalnya angka konsekutif ya nanti keluarannya adalah true gitu. Mungkin sekian.